Dengan melakukan cara sederhana kali ini, sobat kreatif tidak akan perlu lagi membeli charger dan juga kabel yang baru ya. Dan kali ini saya akan bagikan trik dan tutorialnya bagaimana mengembalikan fungsi charger dan kabelnya seperti baru lagi ya. Normal, tidak ada kendala ketika kita gunakan untuk mengisi daya handphone. Dan biasanya kalau sudah lama untuk kabel charger itu suka mengisi, kadang juga tidak ya, seperti ini contohnya, yaitu longgar, dan ini seperti ini kondisinya. Dan ini bisa dipastikan kalau untuk digunakan mengisi daya handphone akan terkena kendala ya, karena kondisinya juga kotor seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik ataupun tutorial ya, bagaimana cara mengembalikan fungsi kabel charger dan juga kepala chargernya supaya menjadi normal kembali. Dan bisa dilihat ini di sini saya sudah ada dua kabel charger ya, dan juga ada kepala chargernya. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Saya akan membagikan dua trik yang sangat bermanfaat sekali ya, dengan cara yang sederhana. Di sini untuk bahan tambahannya yaitu ada minyak kayu putih yang baru saja saya tunjukkan, lalu ada tisu ya, dan nanti juga ada kain yang untuk membantu untuk proses perbaikan ataupun melancarkan kembali fungsi dari kabel charger ini sobat kreatif. Dan oke, untuk langkah pertama di sini saya akan bersihkan dulu ini untuk bagian konektor USB-nya, karena kebetulan ini kabel charger yang masih tipenya USB, belum Type C ya sobat kreatif. Dan di sini biasanya kan terkendala suka ketika kita gunakan untuk mengisi daya handphone, kadang masuk kadang tidak ya. Di sini untuk bagian ininya kotor ya, seperti ini contohnya. Di sini kita perlu melakukan pembersihan ya, supaya ketika kita gunakan untuk mengisi daya handphone dia tuh maksimal ya untuk arusnya, jadi tidak tersendat-sendat. Dan di sini untuk bagian penguncinya ini biasanya kan karena ini sudah terlalu lama dipakai ya, ataupun karena sudah lama dipakai, biasanya itu akan dia itu seperti mendem ke bagian dalam ya. Di sini kita harus memposisikan kembalinya seperti semula, seperti di awal ketika ini masih baru. Jadi kita bisa sedikit melakukan cara dengan menggunakan jarum pentul, contohnya yang saya lakukan kali ini ya. Sekaligus di sini kita bersihkan ya untuk bagian pin-pin yang ada di bagian dalam seperti ini. Tapi dengan harus hati-hati ya, karena di sini jika sobat kreatif tidak hati-hati, takutnya bisa mengenai ataupun bisa membengkokkan pin-pin yang ada di bagian dalam konektor charger ini. Karena untuk bagian konektor charger itu sangat tipis dan juga rentan untuk patah ya sobat kreatif. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk di bagian proses ini. Oke, selanjutnya di sini tinggal saya akan menggunakan sikat gigi bekas seperti ini, lalu digosok-gosokkan sedikit ya seperti ini, pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang karena takut merubah posisi dari pin-pin konektor charger yang ada di bagian dalam, karena sulit sekali kita betulkan kembali ya kalau sudah posisinya berubah. Oke, setelah seperti itu tinggal dielap saja ya menggunakan tisu. Dan sekarang bagian untuk USB-nya ya, USB di bagian kepalanya seperti ini ya. Ini yang saya pegang, saya tunjukkan. Bisa dilihat di bagian dalamnya seperti ada kotoran ya, mungkin ini bisa jadi debu ataupun apapun itu ya, yang pasti ini akan menghambat ya untuk proses pengisian ya, untuk arusnya tidak akan maksimal mengalir di bagian konektor ini sobat kreatif. Di sini saya percepat sedikit supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Dan untuk caranya di sini kita tinggal masukkan saja ya, teteskan saja untuk minyak kayu putihnya, lalu dibersihkan ya dengan cara kita menggunakan jarum pentul seperti ini, dan sedikit kita kerok-kerok ya di bagian pin-pin yang ada di bagian dalamnya. Biasanya itu kan suka berkarat, dan itu juga salah satu penyebab dari charger ini
ketika kita gunakan kadang mengisi kadang juga tidak ya. Oke, selanjutnya tinggal kita bersihkan di bagian lubang sini ya, karena kalau dilihat dari sini kita bisa melihat ya pin-pin yang ada di dalam ataupun masih kotor ataupun sudah bersih ya. Jadi kita bisa memastikan di bagian posisi lubang ini. Dan oke, ini untuk yang warna hijau sudah selesai, dan untuk selanjutnya sekarang saya akan fokuskan ke kabel charger yang warna putih sobat kreatif. Dan ini juga sama ya untuk kondisinya, ini kadang kalau ketika saya gunakan untuk mengisi daya handphone kadang masuk kadang juga tidak ya. Ini bisa dipastikan karena kotor ya. Jadi di sini kita bisa bersihkan seperti cara yang pertama tadi. Cukup sederhana sekali ya sobat kreatif, tapi ini sangat membantu. Cukup bermodalkan minyak kayu putih ya, dan tidak juga terlalu banyak untuk penggunaannya. Dan di sini kita tinggal bersihkan bagian pin-pin yang ada di bagian dalam konektor USB-nya. Dan jangan lupa ya, kita harus berhati-hati untuk di bagian ini karena ini pin-pinnya sangat rentan untuk bengkok ataupun bisa rubah ya, posisinya bergeser. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di proses ini. Oke, selanjutnya di sini ini kan sebetulnya ini warnanya putih dan bisa dilihat sendiri ini sangat kotor sekali ya kondisinya. Bisa berubah warnanya jadi coklat, dan di sini saya akan bersihkan untuk bagian kulit kabel chargernya. Dan di sini untuk bahannya sangat mudah sekali ya, sangat mudah untuk kita cari karena ini dengan menambahkan pasta gigi seperti ini lalu dicampur dengan tetesan minyak kayu putih seperti ini sobat kreatif. Ini cukup ya, sudah bisa membuat nanti kabel chargernya itu seperti baru lagi, kinclong dan bersih, bebas dari kotoran-kotoran yang menempel di bagian kulit kabel chargernya sobat kreatif. Setelah kedua bahan ini kita gabungkan ya, lalu dicampurkan seperti ini menggunakan sikat gigi, dan setelah seperti itu tinggal kita gosokkan seperti ini sobat kreatif ya. Jadi ini bisa membantu untuk merontokkan kotoran-kotoran ataupun noda-noda yang menempel di bagian kabel charger seperti ini ya sobat kreatif. Dan nanti setelah kita lumuri dengan ramuan minyak kayu putih dan juga pasta gigi, kita tinggal bersihkan menggunakan kain seperti ini. Dan untuk proses ini jangan menggunakan tisu dulu ya, kita harus menggunakan kain ya supaya ini bisa bersih, karena kalau langsung menggunakan tisu itu tidak bisa maksimal ya untuk proses pembersihannya, karena sulit untuk merontokkan bagian kotoran-kotoran yang menempel di bagian kulit kabelnya sobat kreatif. Oke, seperti ini tinggal ditarik-tarik sedikit perlahan ya, jangan terlalu kencang untuk proses penarikannya, takutnya kabel-kabel yang ada di bagian dalamnya itu pada putus ya sobat kreatif. Oke, seperti ini kita tinggal menggunakan kain. Jika dirasa masih kurang bersih, kita bisa menambahkan lagi ramuannya. Lalu seperti ini caranya, tinggal ditarik-tarik seperti ini sobat kreatif ya. Ini cukup mudah sekali, dan ini saya pastikan akan kembali bersih dan kinclong ya, seperti kabel charger yang baru kita beli dari toko ya sobat kreatif. Oke, seperti ini caranya, sangat mudah sekali, dan saya pastikan sobat kreatif akan mudah untuk mempraktekannya di rumah ya. Dan sebelum sobat kreatif membeli kabel charger yang baru, sobat kreatif mungkin bisa mempraktekkan cara seperti ini yang saya bagikan. Oke, ini untuk yang kedua yang warna hijau sama ya, saya akan bersihkan juga untuk bagian kulit kabelnya supaya tampilannya lebih kinclong lagi dan bersih tentu saja. Oke, ini sudah selesai. Dan untuk selanjutnya saya akan bilas menggunakan tisu ya. Saya akan bersihkan ini untuk proses yang terakhir. Untuk proses pembersihan yang terakhir saya menggunakan tisu dengan diteteskan minyak kayu putih di bagian tisunya, lalu kita lap-lap seperti ini ya, digosokkan tipis-tipis saja, tidak perlu ditekan maksimal ya ataupun ditekan kuat. Jadi ini untuk proses pembersihan terakhir ya sobat kreatif, dan ini bisa dipastikan akan kembali bersih lagi untuk kabel chargernya. Dan bisa dilihat ya, ini hasilnya sangat berbeda sekali seperti tadi ya, seperti tadi di awal saya tunjukkan untuk kondisi kabelnya. Dan lalu di sini sekarang di bagian kepala chargernya ya sobat kreatif, dan biasanya di sini untuk di bagian konektornya sama ya, yaitu seka kotor, karena mungkin untuk durasi pemakaian yang sudah lama itu bisa menyebabkan
konektor-konektor yang ada di bagian dalam charger ini kotor dan juga mungkin sedikit bergeser ya. Jadi kita bisa kembalikan ke posisi semula dan bersihkan ya sekaligus. Oke, ini sudah selesai, saya akan tes langsung ya, dan bisa dilihat ini sudah bisa mengisi dan ini bisa normal ya. Kalau tadi kan kadang masuk kadang tidak sobat kreatif ya, dan sekarang dia itu stabil, tidak ada untuk proses pengisiannya. Dan ini untuk yang satu lagi saya akan tes juga seperti ini sobat kreatif ya. Ya, ini sudah bisa dilihat, ini sudah masuk ya, bisa dilihat untuk di bagian layar handphonenya sudah ada indikator proses mengisi daya handphonenya. Dan oke sobat kreatif, semoga ide kali ini bisa bermanfaat ya. Mungkin sobat kreatif yang memiliki kabel charger di rumah yang mungkin sudah terbengkalai, sobat kreatif bisa mempraktekkan cara seperti ini dan bisa untuk kabelnya bisa kita manfaatkan kembali ya, jadi tidak dibuang begitu saja. Oke sobat kreatif, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima